Kacung Supriyatna, petani asal desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkejut usai didatangi petugas penagih utang sebuah lembaga keuangan. Pria berusia 63 tahun ini diminta melunasi hutang sebesar 4 miliar rupiah. Padahal Kacung Supriyatna merasa tidak pernah mengajukan pinjaman sepeser pun. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini pertama kali mengetahui adanya tagihan ini pada 2021 silam. Para penagih utang menyebut bahwa sertifikat tanah miliknya telah menjadi anggunan pinjaman atas nama dirinya. Diduga Kacung Supriyatna telah menjadi korban mafia tanah. Dari hasil penelusuran pihak keluarga, berkas-berkas yang menjadi dasar pengajuan pinjaman atas nama dirinya merupakan berkas palsu. Penagihan. Berapa sih Pak? 3 miliar ya. 3 miliar lebih? 3 miliar katanya 4 miliar ya. Tapi Bapak sendiri ngerasa nggak Pak? Meminjam uang sebanyak itu? Nggak berasa, matang-matang ya kita 4 miliar, 100 ribu juga sama nggak pernah minjam. Nggak bisa tinggal apa, nggak pernah nganggunkan. Pak, setahu Bapak itu orang yang datang ke sini itu dari mana Pak? Bank atau dari mana? Ya dari bank. Di Jakarta itu. Atas hal inilah Kacung Supriyatna telah melapor ke Polres Metro Bekasi. Polisi juga tengah menyelidiki adanya kemungkinan pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Halo, selamat malam semuanya. Saya Anggi Pasaribu dan Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Sudah berjalan sebanyak 4 kali debat Capres-Cawapres. Dan seringkali di setiap debat yang berlangsung kita menyaksikan strategi emosi yang mendominasi arena debat ketimbang memaparkan secara detail hal-hal yang bersifat substansial untuk disimak oleh calon pemilih. Untuk debat kemarin yang baru aja kita lihat, debat keempat Cawapres, untuk segmen-segmen awal belum kelihatan tuh aksi saling sindir. Tapi begitu pemaparan visi misi, ini udah mulai seru. Sudah mulai banyak adu argumen antar Cawapres. Sebenarnya nggak apa-apa sih, namanya juga debat. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Tumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Bukan hanya ke Cawapres nomor urut 1, tapi perlakuan yang sama ke Cawapres nomor urut 3 juga sama setelah menjelaskan konsep greenflation atau konsep ekonomi hijau. Mungkin biar kelihatan keren kali ya istilahnya pakai Inggris. Merci, pardon, gak sekalian mas pakai istilah bahasa Perancis. Tapi sayangnya perilaku itu atau pertanyaan itu gak ditanggapi oleh paslon nomor 3 karena katanya dianggap terlalu receh untuk kelasan wakil presiden. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh.
Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Bertemakan lingkungan hidup, pangan, agraria, energi, dan masyarakat adat. Ini yang menjadi topik di debat keempat kemarin. Jadi sebenarnya kalau ada adu argumentasi, setuju dan tidak setuju, kemudian ada saling sindir misalnya, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi balik lagi, fokusnya kepada pokok permasalahannya dan solusinya itu apa. Karena kembali lagi ya, ini kontestasi pilpres, bukan lomba debat nasional levelnya perguruan tinggi. Apalagi kalau kita bicara masalah lahan ya, permasalahan lahan ini, sengketa tanah ini kan persoalan yang sampai sekarang penyelesaiannya tuh cukup rumit. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Cabut aja IUP-nya. Nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya. Wow, yakin simple? Really? Kincana? Ini ada satu kasus dari sekian banyak permasalahan terkait dengan kepemilikan lahan. Jadi saya dan tim Inside Story with Anggi langsung ke lokasi di daerah Cilengsi, ketemu dengan petani yang dimana masalah sengketa tanah ini sudah 23 tahun nggak ada penyelesaiannya tuh. Sekarang kita coba lihat sama-sama liputannya, apakah semudah dengan tarik aja iup-nya. Inside Story, saya Anggi Pasaribu. Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Ini kanan kiri saya, depan belakang. Ini lahan milik warga. Saya tepatnya tuh di daerah Cilengsi. Tadinya saya mau masuk cus ke arah dalam sana, cuman nggak bisa. Nah ini di sini lagi ada permasalahan nih teman-teman sekalian, yaitu tentang si pemilik lahan yang sertifikatnya dipinjam oleh seseorang. Terus tiba-tiba ucuk-ucuk tahun 2001 ya. Ya, tahun 2001 itu ditagihkan 4 miliar. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ditagih 4 miliar. Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar sih, kronologinya tuh seperti apa. Terus sebelum itu tiba-tiba saya keinget teman-teman, beberapa waktu lalu kan debat Cawapres membahas masalah lahan ya. Salah satu paslon bilang kalau berkaitan dengan persoalan lahan, saat itu sedang membahas tambang ilegal, katanya cabut aja iup-nya. Tidak segampang itu Ferguso, karena permasalahan lahan itu cukup kompleks. Nah, kalau yang tadi si pemilik lahan ini bilang dia punya sertifikatnya tapi sedang dipinjam. Dan beberapa pihak mengeluhkan kalau soal sertifikat nih ya, seringkali yang terjadi sertifikat itu ganda. Jadi nggak tahu yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Jadi kalau mau dicabut iup-nya, permisi, gimana caranya? Karena sertifikat yang asli atau yang palsu aja kita nggak tahu ada di mana. Dan cenderung pemilik lahan itu dibiarkan oleh pemerintah untuk saling menggugat di pengadilan. Well anyway, kita langsung ngobrol aja sama si pemilik lahan, kronologinya kayak gimana dan tindakan yang diambil selanjutnya seperti apa. Memang kalau bicara soal lahan tuh cukup kompleks sih. Banyak banget orang tuh memilih untuk legowo tapi nggak rela. Memilih untuk berjuang tapi kayak nangkep angin gitu. Jadi ya memang kompleks karena kalau kemarin pernyataan Prof. Mahfud banyak oknum yang bermain di dalam. Jadi bagaimana nih penanganan mengenai masalah lahan ini? Ya memang cara satu-satunya untuk mengatasi masalah lahan itu reformasi penegakan hukum harus dilakukan secara total. Selamat siang Mas. Siang. Mas Karyan. Ya.
Halo Mas Karyan, saya Anggi. Bapak, Ya, bapaknya Mas Karyan. ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, tanahnya tuh yang di mana Mas? Sawah di sini. Sawah, Ya, lurus ke samping, sana? ya. Oh, Nggak jauh sih, cuma 150 meteran dari sini sih kalau jalan kaki. oh. Itu udah lama ya punya lahan itu? Udah, kan tanah warisan, Oh, tanah iya. kakek. Kalau udah lama, terus kenapa tiba-tiba waktu itu ada yang ucuk-ucuk datang nagihin duit? Ceritanya gimana sih Mas? Udah lama kan sebenarnya ya? Udah lama. Ceritain dong Mas. Awalnya itu pada tahun 2000, sertifikat yang megangnya kan kakaknya bapak, uak Iya. saya. Heeh. Nah, pada waktu itu ada pembebasan lokasi di sini. Pada tahun 2000 itu ada pembebasan lokasi. Minta fotokopi. Fotokopi. Minta fotokopi. Apa yang difotokopi Mas? Sertifikat. Oh sertifikat, oke. Sertifikat minta fotokopi. Pada waktu itu kan di sini jauh tukang fotokopi nggak ada, nggak punya juga fotokopinya. Ada juga ya dikasihin lah yang aslinya. Waduh. Ya, ini ada yang aslinya, ya udah nggak apa-apa, saya ambil dulu. Yang aslinya ntar saya balikin lagi gitu. Infonya. Itu tahun 2000. Tahun 2000. Tapi nggak sempat nanya buat apa dipinjam? Udah buat pembebasan lokasi di sini. Alasannya Karena ada gitu? yang mau beli. Oh. Gitu. Tapi kan lumayan serem ya Mas ya tiba-tiba ngasih Iya, emang kalau sertifikat asli iya, gitu kan? emang kalau di kampung mah Nggak jadi kepikiran nggak terlalu penting masalah begitu, nggak tahu seperti ini akan terjadi hal seperti ini gitu intinya. apalagi kan keluarga ya, Iya, saat itu ya. Oke, terus dipinjemin, nggak balik-balik tuh sampai sekarang. Nggak balik-balik. Tahun 2021 datang penagihan. Oke. 2021 tahunya itu sertifikat ada di Askrindo itu saya itu ada penagihan 4 miliar itu tahunya dari situ, dari ada yang datang ke sini. Tahun 2021 itu Ya, ya. kalau nggak Oke. datang tahun 2021 kita nggak tahu bahwa itu ada penagihan 4 miliar itu nggak tahu. Tapi sampai dari tahun 2000 nih sampai tahun 2021, Mas Aryan sama Bapak gitu sempat telepon uaknya nggak? Kemarin yang dipinjam Ya buat sempat fotokopi? emang laporan datang juga karena sertifikat itu dulu di ini katanya dipinjem buat fotokopi karena emang mau beli. Kita sempat ngejar orang yang minjem itu, cuman Oke. kita nggak pernah ketemu gitu. Oke, sempat ngejar kemana Mas? Ke rumahnya di Kerawang. Di Kerawang. Terus Iya. begitu nyampe Kerawang orangnya, Nggak ada, susah ditemuinnya, susah orangnya itu susah. oh orang yang katanya mau beli itu ya? Ya susah orangnya gitu. Udah kita kejar. Nah pada tahun 2023 tanggal 21 September itu kita nemuin orangnya itu. Oke. Kita ketemu sama orang itu. Masih tahun lalu tuh ya? Ya kemarin belum lama berarti 2023 kemarin. Berapa bulan yang lalu lah? Ya baru sekitar 4 bulanan ya, 4 bulanan Oke. segitu ya. Nah dia alasannya pikun, lupa ingatan. Udah berumur? Enggak, masih berumur. Cuman nomor handphonenya kan masih ada di saya juga. Kemarin saya kirim ke orang-orang yang suruh ngecek dia itu pikun apa enggaknya. Ternyata dia masih normal sih, komunikasi masih lancar. Dia Ini masih siapa nih Mas? Orangnya ini inisial G. pekerja Iya, makelar tanah itu. makelar tanah. Iya, Oke. yang bawa fotokopi sertifikat itu, yang bawa sertifikat itu. Oke. Berarti dia kalau asumsinya Mas pikun gitu kan ya? Ya Terus kalau cari tahu. info dari sana itu dari anak-anaknya itu katanya pikun. Oke. Cuman kita kan nggak percaya orang Iya, masih nggak tua banget gitu pikun. Nah saya suruh selidiki lah Heeh. teman-teman gitu. Coba selidiki orang ini kebenarnya pikun atau tidak. Ternyata dia normal. Kalau dia bolak-balik dari Kerawang ke sini, kalau pikun dia nggak bisa pulang Iya, dong. iya, iya. Ya, Ha-ha, ya ha-ha. cuman dia ya dari situ udah ketahuan bahwa emang begitulah orangnya dia. Oke. Terus habis itu Mas melakukan apa lagi? Setelah ketemu terus katanya pikun Nah, gitu kita kan? kejar data yang berdasarkan ada yang ada di sertifikat. Kita ngelihat di situ ada tulisan Notaris Muhammad Mujaki. Oke. Nah, dari situ kita penelusuran lagi. Kita kejar. Nah, ketemu sama Notaris Mujaki itu pada tahun 2024 kemarin tanggal 9 September. 9 Januari. Kemarin. Nah, itu ketemu kita menanyakan perihal kasus yang 4 miliar itu saya gituin, saya anaknya saya gituin. Coba lihat data-data yang pengajuan dari PT Cipta Kreasi Prima ke Askrindo itu datanya seperti apa, saya gituin. Pas saya cek datanya palsu semua. Palsu semua datanya. Termasuk surat nikah, SPPT, KTP, KK, tanda tangan bapak sama hak tanggungan itu semuanya dipalsukan. Rumit banget ya? Iya. Karena kenapa saya bisa menjaminkan bahwa itu palsu? Ya karena bukan dugaan, itu mah udah jelas palsu. Karena bapak saya nggak punya surat nikah.
nggak punya surat nikah. Bapak nggak punya surat nikah. SPPT itu tahun 2003 tuh dia itu udah NJOP-nya udah 335. Sedangkan yang aslinya itu sekarang aja tahun 2024 baru 2.000 gitu. Berarti kan data Bapak dipalsukan. Terus sertifikatnya nggak tahu nih ada di mana sekarang gitu kan. Terus Masnya terakhir ditagihkan 4 miliar itu bukan duit yang kecil ya Mas ya? Gitu. Maksudnya begitu. Iya kan? Ini sekarang langkah lanjutan dari Bapak sama Masnya apa dong? Langkah lanjutannya dari pihak kami keluarga di sini semuanya kita udah lapor ke pihak kepolisian. Nanti mungkin pihak kepolisian aja yang menindak seperti gimana aturannya, saya juga nggak paham gitu. Biar nanti saya pasrahkan semuanya ke polisian gitu. Berarti akan ada pengecekan ya nanti ya? Ya, nanti ada pengecekan ke sini, gelar perkara juga, dicek juga setelah detail di mana lokasinya gitu. Harapannya apa Mas? Karena kan kalau masalah-masalah Ya, lahan kayak gini ya. rumit ya. Ya, harapan saya sertifikat saya balik kembali tanpa harus ada embel-embel harus bayar, karena kan dari pihak keluarga kita nggak pernah pinjam itu. Nah, termasuk orang-orang yang terkait dalam permasalahan ini, ya ingin saya mah tangkap semua aja yang memasukkan tanda tangan semuanya itu. Gitu. Kalau saya sih nggak paham ya apakah prosesnya itu akan cepat atau gimana gitu kan ya Mas ya. Cuma yang selama ini kan kalau udah masalahnya soal sertifikat tanah dan kepemilikan lahan ini kan cukup rumit ya gitu kan untuk penyelesaiannya gitu. Udah siap untuk kondisi yang terburuk sekalipun? Siap. Udah siap ya? Yang penting sekarang proses hukum aja dulu berjalan dan penyidikan secara mendetail terhadap oknum-oknum gitu ya? Betul. Oke. Berarti lain kali udah harus lebih hati-hati. Betul, dari sekarang mah ya udah paham gitu. Maksudnya kalau dulu mah mungkin nggak begitu berharga kayak gitu, ya udah. Karena nggak paham juga kan kalau lingkungan di sini kan kayaknya nggak kepikiran ya Mas ya? Ya nggak kepikiran ya, sertifikat ya bisa data kita bisa dipalsukan juga, kita belum tahu gitu, nggak paham gitu. Secara bertanya aja gitu kan sehari-hari. Gitu. Tapi kalau penagihan 4 miliar atau apapun itu udah nggak ada lagi nih sekarang ya? Emang nggak ada, dia sekali Terakhir itu aja ya 2021 itu ya? Harusnya kalau emang benar mau penagihan karena kredit macet itu dia dari tanggal 2003 itu dia harus 2004 juga harus nagih dong, harusnya. Karena dengan anggaran gede, karena kan ini emang nggak ada dia. Terus kalau kayak gitu sekarang Bapak sama Masnya sibuk apa aja? Bertani aja. Iya. Bapak juga ya. Tanah cuman satu-satunya itu aja. Iya. Sayang banget ya. Cuman masih digarap sampai sekarang. Masih. Oke, berarti masih tetap dimanfaatkan aja. Ya, masih tetap masih. Iya. Tetap kayak biasa aja. Oke. Bapak, luasnya berapa hektar sih, Pak? 9.573 Meter. Iya, 1 hektar kurang sedikit. Oh, Lumayan, dan itu jadi harta satu-satunya sebagai Warisan. Bapak itu yang dimiliki, berarti bersawah itu bukan tanah milik orang ya? Bukan. Dan itu yang menjadi perkara saat ini. Iya, betul. Berarti lahan ini yang sebagai penghasilannya Mas sama Bapak ya saat Iya, ini? itu. Nah, ini memang yang maklar tanah memang biasa kayak Ya. begini ya, Pak? Karena waktu saya kemarin bikin laporan, karena orang ini udah pernah juga kasus yang ini sama. Tapi Iya. Terus kok bisa lolos? Ya nggak tahu tuh. Intinya udah pernah kasus yang sama karena seperti ini juga. warga sini juga bukan? Bukan. Dari Kerawang. Oke. Oh, jadi memang pemain lah dia, Ya. memang maklar lah kasarannya gitu. Tapi tanah di sini banyak yang digituin juga nggak sih, Pak? Nggak tahu tuh saya. Cuman yang saya kejar ini sementara ini tanah saya aja dulu. Belum pernah ada obrolan Belum atau ada, adu sekitar belum tahu ya. Mungkin kalau misalkan emang kasus ini nanti cepat selesainya, mungkin nanti juga ada mungkin ada Ya, yang ada pengaduan datang ya lagi ya. pengaduan gitu lagi supaya gitu. dibereskan. Oke. Kita mediasi ke BPN itu pertama BPN itu pernah ngundang dari PT Asuransi Kredit Indonesia untuk mediasi di kita di BPN, cuman Askrindo nggak datang. Hanya mediasi. Iya, kita mau mediasi gitu, mau seperti gimana nih Lah gitu. mediasi kalau kagak balik sertifikatnya mah ngapain ya? Ya nggak Cuman nggak apa-apa. datang, orang Askrindo nggak datang. Alasannya apa nggak dikasih tahu? Nggak tahu, cuman udah dikasih beberapa kali kasih surat, nggak datang. Karena kan yang menggelontorkan anggarannya ke PT Cipta itu kan Askrindo. Ya sebenarnya kan Askrindo juga sebenarnya harus detail kalau misalnya mah itu. Saya juga sempat menyalahkan juga ke Askrindo juga. Kenapa sih dia
dengan menggelontorkan anggaran segitu gedenya, sertifikat atas nama Kacung Supriyatna, nggak ngecek dulu nih ke bawah Bu nih. Dia kan harusnya ngecek dulu RT-nya, ke RW-nya, ke bapak sayanya nih. Bener nggak Pak, bapak tanda sertifikat bapak mau saya Karena anggunkan? memang niatnya bukan untuk itu, Iya, kan? sepertinya kayak Niatnya gitu. memang bukan untuk itu. Ya harusnya kan dia cek dulu nih lokasinya ini sawahnya, dipoto dulu sama dia, bapak saya tanda tangan dipoto kan gitu. Iya. Saya minjem bank emok juga isi saya nggak tanda tangan nggak cair apalagi ini. Betul, harusnya gitu sih. Iya. Iya. Paling nggak bank atau nggak siapapun yang memberikan pinjaman harusnya cross check. Betul, gitu harusnya, harus detail lah intinya. Karena kan kita yang dirugikan, bukan PT yang minjam uang. Ya kalau misalkan pada tahun 2000 udah cair 4 miliar mah waktu itu, ya kita Karena kaya. dianggap nggak ngerti kali Mas, jadi Ya mungkin anggapan dari Aslindo itu kita sejak petani lah, Iya. hanya orang kampung Nggak gitu. ngerti Gitu. jadi perjuangkan Mas. Ya. Harta warisan soalnya kan. Ya, karena warisan. Ngobrol, ada ini doang sih, ke Polda itu kita konsul aja. Emang ada tim dari kita. Ada link di sana, kita ngobrol doang, curhat nih, keluhan kita nih. Ya, sama termasuk Aslindo juga 840 sih. Apanya? Ya, pernah ada juga dia juga sama. Karena kasusnya juga cacat hukum itu. Kalau dipalsukan semuanya berarti cacat hukum dong. Gitu. Cuma yang bingungnya udah dipalsukan, terus kenapa dana 4M itu bisa turun sampai akhirnya ditagihkan? Itu kan ibaratnya kan kayak diagunkan Ya. kan ini kan? Enggak, kalau misalkan data palsu itu kemungkinan saya orang Aslindo juga atau tutup mata tutup telinga saya nggak tahu nih. Cuman kan ketahuannya itu dipalsukan ketika saya kerja, bergerak nih. Saya bergerak nih, saya cari semuanya nih bukti-bukti apa saja sih yang bisa ini cair dengan data apa aja sih saya gitu. Nah, ketahuannya dari notaris. Notaris udah ketahuan bahwa dia ngebuka arsip semua nih. Saya lihat, saya fotokopi nggak boleh itu. Saya minta dong buat fotokopi bahwa ini bukti datanya palsu, nggak boleh. Ya udah saya foto aja boleh, baru dipoto saya boleh. Datanya udah ada semua di saya. Nanti boleh ya Mas di-share Siap. data-datanya buat Ya. kita naikin di Ya. layar. Harusnya nikahnya bapak itu kalau mau jiplak juga tahunnya jangan tahun 82. Karena punya anak pertama kan tahun 79. Berarti dia nggak ada dong. 82 ini nih. Iya, saya 82 mah. Berarti datanya udah salah, Udah ini salah. juga nggak sinkron ya. Enggak. Nah ini.